Tapi kita paksain lagi. Tapi harus dipaksa, harus ada CC-nya, harus ada. Kalau nggak ada CC-nya, sedekahnya, ya nggak jalan. Nggak ada penggeraknya. Kita punya hajat, kita berdoa. BBM-nya, pendorongnya, roketnya nggak ada. Gasnya nggak bisa digas-gas, ya nggak jalan. Kecil, ya jalan, tapi ya kecil. Seperti motor listrik kecil, ya sudah, ya jalan. Tapi kalau mau dibawa ke Klaten, ya nyampenya kapan nggak? Nah, begitu ya. Masuk ya? Masuk. Jadi dipaksa sedekah subuh. Jadi kalau kita paksain sedekah subuh itu pasti akan lebih tenang. Kenapa harus sedekah? Karena dengan sedekah itu, kata Allah, ada 3 orang mengamalkan ini, 3 hal ini yang dijamin bisnisnya, tijaroh itu usahanya, pekerjaannya, kehidupannya, travelnya, warungnya, itu kata Allah lantabur. Lantabur itu tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kebangkrutan, tidak mengalami kemunduran, tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, tidak akan mengalami itu. Salah satunya adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam suasana yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sedekahnya seperti itu. Kalau yang tadi sedekah dipaksa oleh Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, yang ayat yang lain sedekah itu dipaksa terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Contoh sembunyi-sembunyi itu misalkan istrinya tidak setuju untuk sedekah 1 juta, tidak tahu misalkan, udah istri sedekah sendiri sedekah, nggak usah harus tahu. Tapi kalau tahu pun ya enggak apa-apa, berarti kan boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Dan itu Allah sampaikan tijarohnya lantabur, tidak mengalami kerugian. Terus ningkat. Gaji pun 40 juta, 60 juta, 90 juta, tembus 100 juta, tembus 200 juta, tembus 300 juta, tembus 500 juta. Sabdanya Pak Haji tadi. Nah, itu dengan sedekah. Sedekahnya kemana yang sasarannya tepat? Karena kita ini sedang darurat, pelurunya terbatas, maka sasarannya harus tepat, akurat, nggak boleh meleset. Kalau meleset, nah kita sudah kehabisan peluru. Kemana sasarannya? Ada di surat Al-Fajr. Kemana kita harus? Supaya kita selalu bilang, Rabbi akharoman. Itu di ayat yang ke-15. Allah memuliakanku. Jangan sampai kita bilangnya Rabbi ahanan, ayat yang ke-16. Allah menghinakanku. Gitu Pak ya, ada kan? Hafal kan? Wal fajr walayalin asr, ketemu ayat yang itu. Apa yang menyebabkan orang bisa bilang Rabbi akraman atau Rabbi ahanan, rezekimu lapang, maka bilangnya Allah memuliakanku. Rezekinya sempit, dia bilang Allah menghinakanku. Karena apa? Yang menjadi sempit rezekinya, apakah karena Allah menghinakan? Tidak. Dijawab oleh Allah di ayat yang ke-17. Apa itu? Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, tidak karena seperti itu, bukan karena Allah menghinakanmu, bukan karena Allah merendahkanmu, Allah tidak sayang padamu. Bal, tetapi
Karena apa? La tukrimuna. Kamu tidak memuliakan. Tadi kan akroman, kamu dimuliakan. Allah memuliakanku. Nah sekarang kenapa Allah memuliakan? Karena kamu memuliakan siapa? Penutupnya tadi, al yatim. Kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi kalau sempit itu karena kita tidak memuliakan anak yatim. Kalau kita memuliakan anak yatim maka kita kenanya dapat ayat yang ke-15. Robbi akraman. Allah memuliakanku. Maka kalau kita mau dimuliakan Allah, muliakan anak-anak yatim. Itu ada anak yatim. Usap kepalanya anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Masalah kan di sana kan susah. Nah ya, Numpang anak yatimnya pun spesial. Eksklusif. Jangan sekedar anak yatim yang biasa. Apa itu? Satu, anak yatim yang tahajud. Jadi dia terbiasa sholat tahajud, ucap aminkan hajat-hajat kita di tengah malam, ijab, nanti dilihat, ikut ya nanti seperti itu. Kemudian anak yatim yang umroh, anak-anak kecil yang sudah pernah nyium hajar aswad, sudah tawaf, sudah sa'i, nah sudah melaksanakan di sana, doanya, aminnya pasti manjur. Yang ketiga, yatim kurung. Siapa itu? Nah, yatim yang ditinggal bapaknya saat masih di dalam kandungan seperti Rasulullah SAW. Tiga ini spesial, jadi pasukannya pasukan elit. Karena kita sedang punya hajat. Kalau ada, istilahnya silakan. lo cerita pelurunya tinggal satu gitu yang kayak tadi tuh. Ya. Jadi karena sasarannya ini harus tepat, karena pasukannya elit, darurat, pelurunya kan tinggal satu. Jadi masa nembaknya juga harus tepat. Harus tepat. Bahasa Klatennya titis. Nah, tahu ya titis ya, itu ya. Nah, tepat sasaran, titis. Nah, tapi kalau nanti sudah pelurunya banyak, kemana saja monggo, seperti kita peluru habis pakai apa itu, senapan yang kayak Rambo itu ya, Rambo dibawa disarungkan di badannya itu, nah di brand, kena yang mana udah, karena lagi longgar dalam keadaan lapang. Mana saja silakan, boleh. Tapi kalau sedang darurat, sasarannya harus tepat. Nah, kalau di rumah nggak ada, maka nitip wifi, numpang wifi di sini di RDAY. Jadi disedekahkan, ditransfer ke RDAY. Begitulah. Transfernya kapan? Itu tadi bisa tiap hari atau di muka seminggu misalkan. Jadi misal mau sedekah 100.000 seminggu, berarti 700.000. Niatkan ini sedekah subuh saya untuk 7 hari ke depan. Ningkat lagi jadi 500.000 untuk 7 hari ke depan. Ningkat lagi untuk 1 juta per hari, sedekah subuhnya 7 juta untuk 7 hari ke depan. Terus istiqomah seperti intinya kan berarti kan harus apa? Kalau nominalnya itu kita naikkan. Ya, Makin naik juga. Tergantung Ya. aja kita ya berarti ya. lo naikin nih sedekahnya misalkan 1 juta. Bohong penghasilan lo enggak 200 juta. 30 juta kan sebulan. Lo naikin sedekahnya 2 juta. Bohong enggak gaji lo sebulan naik jadi 300 juta. Lo naikin sedekahnya 3 juta kayak Pak Kiai siapa? Sarip sama Bu Umi. Bohong penghasilan lo enggak 500 juta. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue udah lihat.
Kita kan sedekahnya 50.000 stuck di situ aja nggak naik-naik. Padahal penghasilan udah naikin dong jadi 100.000. Naikin dong. Kita nggak berani bos, ngeri sedap. Lanjutin. Jadi harus dipaksa, harus bertahap disesuaikan dengan Keinginan omset kita. Kalau kita bukan naiknya, jangan nunggu omsetnya naik. Jadi sedekah itu untuk menggenjot omset. Tadi seperti Pak Haji, jangan setak. Goceng. harus kita naikin. Gocap. Terus sudah. Hajatnya besar. Ya. Nafsu kuda, tenaga ayam. Nah, maka harus dibelikan obat tadi ke Mbak Rizka. Suka bumi, gantinya pasak bumi. Nah, gitu. Ya. Artinya apa suka bumi? Dipakainya suka-suka. Karena nanti itu membumi. Oh iya, saya juga lupa ya punya anak laki mau kerja di Korea. Udah 2 tahun nih belum ada panggilan job nih. Itu tinggal ngopi aja dapat ilmu dari Mas Topik. Ya, dari Mas Topik. Emang udah bayangin. Iya, suwo apalagi anaknya ya manjur tambah manjur lagi di suwo. Yakin dengan penuh keyakinan. Nah, maka ilmu dasar Pak Haji RDAY itu ada 10 langkah menuju hajat terkabul yang harus dilaksanakan. Ada 10 langkah. Tidak 5 langkah, pacaran 5 langkah kan. Ada lagunya yang 5 langkah. 1 sudah dijalani oleh kita sudah dijalani ini kan. Tinggal memantapkan gregetnya itu. Greget ya, greget. Kualitasnya ditingkatkan. Dan semua yang kita lakukan itu harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita jalani 10 langkah ini dalam rangka ibadah, bukan bangun malam dan rangkaiannya supaya mobilnya laris, supaya gajinya naik, itu pasti. Tapi harus bukan menjadi niatan awal, niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau enggak, maka niat bacaannya menjadi inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Afrika wa Rubicon Alphard. Iya. Nah, itu tidak lillahi ta'ala. Nanti kita jadi kecewa. Mutung. Apa mutung? Mutung. Mana katanya gini. Enggak. Karena itu kita dekat diri ke Allah, maka itu janji Allah pasti. Jadi itu bonus. Jadi kalau sedekah kok enggak ada peningkatan, sudah sedekah sudah. Jadi sedekahnya pun juga karena Allah. Sedekah nolak balak. Bukannya tidak terkabul. Jadi yang sudah dilakukan, sedekah yang sudah dikerjakan kemarin itu, pertama, menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, menutup. Kedua, menolak balak kita. Harusnya sakit, anaknya sakit, harusnya jatuh, tidak jadi jatuh, itu juga tertutup oleh ibadah, oleh sedekah. Kedua, untuk menutupi kesalahan, menutup aib kita. Sehingga harusnya ini terbuka lubang jelek kita terlihat oleh
masyarakat manusia banyak, oleh Allah ditutup dengan ibadah dan sedekah kita. Sehingga kita tetap bisa berjalan secara wajar, secara normal. Kalau enggak, sedekahnya sudah tapi kurang gede, tidak sesuai, gajinya sudah 200 juta, sedekahnya tetap 50.000. Sesuai ya. Iyalah, Hartanya banyak tapi dijarah. jarah, iya. Oh, Kesleo dengan satu kata, goblok doang, ya tolol doang. sejarah. Ya, iya, itu. Untuk itu. Dan kalau sudah tertutup semua, pasti Allah tidak ada. Supaya ajatnya jangan lemot gitu. Sedekah lah, Itu. dinaikin. Dinaiki. Sedekah dinaikin. Jadi Ibadahnya. kalau makan lo sehari 3 kali, makannya sekali aja. Ya, yakin. Dan 10-nya belum tadi ya. 5, 10 harus dengan lillahi ta'ala, karena Allah semata. 1, bangun jam 00, senyum, mandi pandan biar harum, sholat tahajud witir, baca Quran. 5 hal ini harus ditegakkan. Karena ini dasarnya di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7 dibaca. Biar tambah kuat, yakin menjalaninya. Harus gregetnya Puasa tambah, juga. semangatnya meningkat. Apalagi diminumi ramuannya Mbak Rizka. Mantap. Nah itu ya, tambah semangat. 5 yang kedua. Nanti kita pesan. Nanti kita pesan. Langsung pesen. Nanti kita pesan. 5 yang kedua. Nanti kita pesan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak, 6 drum. 6 drum. Sholat ba'diyah qobliyah. Kenapa? Ini untuk menutup bolong-bolong kita, menyeimbangkan kehidupan kita biar seimbang. Sholat taubat. Yang ke-8, tadi itu sudah kita bahas. Sedekah subuh jangan bolong. Kenapa harus tidak bolong? Untuk menutup, untuk ngeblok malaikat yang doa jelek kepada kita. Sedekahnya kapan berarti subuhnya? Curi start, awal waktu. Maksimal sampai mau tidur. Sudah kita transfer. Berarti sebelum maghrib juga. Sebelum maghrib boleh, habis maghrib boleh. Transfer. Diniatkan. Mau seminggu, mau tiap hari boleh. Yang ke-9, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Kenapa? Karena di hari Jumat sedekah amalannya setara dengan sedekah di waktu bulan Ramadan. Maka kita tingkatkan yang biasanya 100.000, ya paling enggak 500, 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya. Kita mau sedekah subuh sama Jumat sama aja. Misalkan kita sedekah subuhnya 100, Jumatnya 100. Goblok. Janganlah. Ya, Naikin. kesempatan. Kesempatan. Tapi digedein Jumatnya apa? Gedein. Gimana? Gedein dong kalau Jumat. Oh, Jumat. Ditingkatkan. Subuh mah tetap 100. Ya. Jumat sendiri. Sendiri, tambahin. 1 juta. Minimal gope. Gitu. Lihat hasilnya bos. Kita nih kalau suruh sedekah. Ngeri-ngeri sedap. Janganlah. Istilah apa tuh ngeri-ngeri sedap? Paksain. Paksain. Paksain gitu. Ini kan enggak. Sedekah subuhnya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya double dong. 2 juta. Atau 3 juta. Ada Mbak Lena Darawati Hutasuhud. Sedekah subuhnya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya berapa? 10 juta. Yang di Malaysia tuh. Yang di Malaysia. Mbak Lena Darawati Hutasuhud. 10 juta. Tapi rezekinya di atas rata-rata bos. Siapa? Kadang dia motong sapi seekor sendirian. Tiap Jumat dia motong sendiri. Seharga 150 juta dia potongnya sendiri. Maksudnya dia transfer sendiri. Makanya orang lain mah gajinya sebulan gope. Dia sedekahnya sebulan. Penghasilannya sebulan udah 10 miliar.
Nggak 500 juta lagi, udah nggak setengah miliar lagi. Nah, coba paksain bos. Siapa? Bisa? Bisa. Jadi sedekah subuh paksain jangan bolong. Ya. Saya mau sedekah subuhnya ke anak yatim. Cari anak yatim yang spesial. Paksain. Saya mau sedekah subuhnya sebelum tidur. Sebelum tidur. Sedekah subuhnya sebelum tidur. Jadi kita tidur berselimut sedekah. Kebanyakan kita tidur aja nggak sedekah. Jangan dong. Ngerinya kalau kita disantet gimana? Masuk. Heran nih kita lagi kerja enak-enak. Ada yang bikin nggak betah kita. Kita lagi enak-enak jadi menteri, di reshuffle kabinet. Kita lagi enak-enak jadi menteri, dicopot. Kenapa? Karena nggak pernah sedekah subuh. Karena dia nggak pernah sedekah Jumat Barokah. Udah sedekah, kurang banyak lo. Kan lo ngembatnya banyak. Ya dong? Ngembatnya banyak kan? Ya sedekahnya mesti banyak dong. Karena kan tolak balas sedekah. Akhirnya dia lagi enak-enak menjabat, dicopot. Enak. Yang di geruduk masa juga kurang sedekah berarti itu. Hah? Yang di demo itu juga. Yang di demo juga. Yang dijarah Yang juga. dijarah. Gue udah Yang sedekah. dijarah. Kurang banyak loh. Orang ngembatnya banyak. Sedekahnya segitu aja. Kurang banyak. Coba kalau sedekahnya banyak. Nggak mungkin dijarah. Nggak mungkin. Kan yang gerakin penjara siapa? Kalau bukan Allah. Kalau Allah gerakin ya kita kena kurang banyak. Siapa Ci? Bisa? Pokoknya gue mau sedekah subuh paksain. Sedekah Jumat Barokah paksain. Cari anak yatim. Nah, nitip- Bonusnya pasti ketemu ibu yatim. Nitip dia R Jaya aja lah, numpang. Hah? Numpang dia R Jaya aja. Iya, nah, kalau di RDI lo nggak Yang bakal jelas. ketemu ibu yatim. Iya, masalah yang jelas kan. Tapi kalau lo anterin ke rumah anak yatim, bohong lo nggak ketemu ibu yatim.